11 bulan terhitung 16 September tahun 2019. Permasalahan patok tapal batas antara Kelurahan Petuk Katimpun dan Kelurahan Bukit Tunggal yang merugikan dirinya dan beberapa warga dianggap tidak ada penyelesaian dan titik terangnya. Hunda Mihing pensiunan ASN 75 tahun ini mengadu ke Wali Kota Palangkaraya. Belum tuntasnya penetapan patok tapal batas antara Kelurahan Petuk Katimpun dan Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Hunda Mihing, 75 tahun, pensiunan ASN yang akan berulang tahun tepat pada HUT Kemerdekaan RI 75 nanti, mendatangi kantor Wali Kota Palangkaraya pada Selasa 11 Agustus 2020. Hunda melaporkan permasalahan tapal batas yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Namun karena kesibukan Wali Kota yang begitu padat, melalui ajudannya Joko, meminta Hunda Mihing untuk kembali bersabar dan pertemuan akan dijadwalkan ulang. Hunda Mihing berharap Wali Kota Palangkaraya Fairit Namparin dapat meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menerima dirinya dan berharap pertemuan dirinya dan Wali Kota ini menjadi kado terindah di hari ulang tahunnya nanti. Permasalahan patok tapal batas yang diajukannya dan beberapa warga ini memang pernah dipenuhi oleh pemerintah kota pada tanggal 2 Maret 2020 yang saat itu dipimpin oleh Asisten 1 HM Barit Rayanto dengan turun langsung ke lapangan namun belum mendapatkan hasil dan keputusan yang seharusnya dituangkan dalam berita acara. Bahkan kini persoalan ini terkesan digantung begitu saja. Selaku perwakilan warga, Hunda Mihing berharap Wali Kota Palangkaraya bisa merespon serta mengambil tindakan dan menyelesaikan permasalahan patok tapal batas tersebut sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Palangkaraya nomor 31 tahun 2004. Dirinya dan warga yang merasa pemasangan patok sebelumnya menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Dengan kepastian hukum atas batas wilayah ini, maka akan menyelesaikan seluruh sengketa tanah yang ada sehingga kondisi Kamtipnas di tengah masyarakat terjaga dengan baik. Selamat siang, saya sekarang berada di ruangan Pak Wali Kota. Saya menghadap Pak Wali Kota ini karena persoalan saya ini sudah kita laporkan kepada Wali Kota 11 bulan yang lalu. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian sama sekali. Sementara kita di dalam koran Kaltengpur tanggal Senin 27 Juli 2020 dikatakan di sana lapor Pak Wali. Dalam koran laporan masyarakat 3 hari ya itu sudah diverifikasi, kemudian pada hari ini disampaikan kepada perangkat daerah, satuan perangkat daerah 5 hari, paling lama 60 hari sudah selesai, sedangkan ini sudah 11 bulan. Mengenai tapal batas antara Kelurahan Petuk Katimpun dan Bukit Tunggal. Dasar skep Wali Kota nomor 31 tahun 2004. Inilah yang mau kita luruskan, karena menurut kami patok yang dipasang yang dulu itu sangat salah dan sangat merugikan masyarakat. Kami datang ke Wali Kota Palangkaraya ini untuk mohon bantuan dan pertemuan Pak Wali Kota supaya bisa merespon pelaporan kami itu dan bisa memerintahkan pada anak buah di bawah supaya bisa, karena ini sudah terlalu, saya sudah tua 75 tahun ini usia, tetapi baru pertama kali mengalami persoalan yang seperti ini di dalam kehidupan. Saya tidak puas karena saya pastikan telah ada penyelewengan atau manipulasi dokumen. Dari Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kronologis permasalahan patok tapal batas tersebut, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Hunda Mihing, yakni selaku perwakilan dari warga yang lahannya bermasalah akibat belum selesainya pemasangan patok tapal batas tersebut, yakni antara Petuk Katimpun dan Kelurahan Bukit Tunggal. Halo, selamat siang Pak Hunda. Selamat siang. Apakah suara saya dapat terdengar secara jelas Pak Hunda? Terdengar dengan baik dan jelas. Ya baik, langsung saja Pak Hunda, saya ingin menanyakan mengenai kronologis tentang penetapan patok tapal batas tersebut Pak. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi Pak Hunda? Ini betul apa yang dikatakan oleh jurnal, ini yang sangat kita sesalkan. Ini saya kira tidak lepas dengan perilaku dan watak aparatur pembantu-pembantu
wali kota yang bermain-main dengan skep tentang tapal batas antara kelurahan Ketimpun dengan kelurahan Bukit Tunggal. Baik, Pak. Nah, inilah penyebabnya, dan baru saya ketahui itu setelah saya mencoba untuk melakukan sertifikat tanah kita di Badan Pertanahan Kota Palangkaraya. Namun akhirnya tidak bisa diproses, katanya kita telah tumpang tindih dengan sertifikat atas nama Elisa Jansen Lambung yang waktu itu kebetulan dia anggota DPRD provinsi, sementara saya sudah 25 tahun sebagai purnabakti, sebagai aparatur. Iya, baik, Pak. Lalu dampak apa yang sudah dirasakan oleh Bapak sendiri maupun warga sekitar, Pak, dari permasalahan ini, Pak? Kalau dirasakan, terus terang, ini saya menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan ya, tetapi percayalah bahwa orang yang mempersulit saya atau mencoba-coba untuk meniadakan suatu kebenaran, saya serahkan kepada Tuhan, maka pasti ada hukumannya, siapapun saja dia. Baik, Pak. Nah, saya berani begini, saya taruhannya, kalau saya ini isinya menjelekkan atau mencemarkan siapapun saja, setelah berita ini saya siap, tetapi saya minta supaya bersangkutan gentleman, jangan seperti bencong ya kalau berhadapan dengan kita, pejabat-pejabat ini loh. Baik, Pak, berarti lebih kepada berserah diri kepada Tuhan ya, Pak ya? Ya, inilah ya, memang sangat merugikan dan merepotkan kita, tapi kita tidak pernah lelah kalau berjuang membela kebenaran, karena kita yakini, saya sudah 75 tahun, tidak ada kepentingan saya dengan barang duniawi ini. Tetapi jangan coba kalau kebenaran itu dipermainkan oleh ya istilah generasi-generasi yang masih kita harapkan bisa bermoral baik. Ya, baik, Pak. Lalu menurut informasi yang telah kami terima, Pak, sebelumnya permasalahan ini sudah diajukan kepada Wali Kota Palangkaraya. Namun hingga sampai kini pun permasalahan tersebut masih belum jelas, Pak. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, Pak Hunda? Benar. Persoalan ini sudah 16 September tahun 2019 pada pukul 14 saya bertemu langsung dengan asisten 1 Pemko Palangkaraya. Saya menyerahkan tentang laporan saya, sekaligus saya menyatakan bahwa patut yang ada di situ salah dan itu sangat merugikan masyarakat ya, terutama saya sendiri yang istilahnya gigih memperjuangkan soal ini, karena saya meyakini dan suara saya didengar oleh Tuhan saat ini. Saya pastikan ini saya berhadapan dengan semacam apa ini, saya tidak bisa menyebutkan kenapa bisa sampai terjadi begini. Ya, baik, Pak Hunda. Lalu untuk kedepannya nih, Pak, apa harapan Pak Hunda sendiri selaku perwakilan warga untuk permasalahan ini, Pak, terkhusus kepada Wali Kota Palangkaraya, Pak Hunda? Harapan saya ke depan, malah dari dulu harapan saya ini ya, saya mengharapkan semua pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan apa-apa yang menyangkut kepentingan masyarakat, karena pejabat itu adalah pelayan masyarakat, kata memberikan sebaik-baik. Kalau ada laporan dari masyarakat, tolong dong diproses, apalagi nih apa namanya dalam Kalteng Pos tanggal 27 Juli 2000 halo Pak Wali Kota itu mengatakan bahwa dalam waktu 3 hari setelah ada laporan itu sudah diverifikasi oleh admin koordinator, dan pada hari yang kelima itu sudah diproses oleh perangkat daerah, dan itu selesai paling lama 60 hari. Itu bunyi di dalam koran Kalteng Pos halaman 3 tanggal 27 Juli 2020. Nah, itu sedangkan ini sudah 11 bulan ini sudah disampaikan. Saya takutnya kalau dibilang nyasar enggak, karena saya sampaikan setangan dengan asisten 1 Pemko Palangkaraya. Ya, kenapa enggak ditangani itu loh, enggak dijawab dengan baik. Kalau saya ini yang menyelesaikan itu tidak perlu terlalu banyak waktu, 4 jam selesai tuntas dalam persoalan apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Itu pandangan dari saya ya. Kasihanlah orang-orang yang mendampingi dibikin gini, tapi tidak tuntas-tuntas ini.
Ya baik Pak Hunda, semoga permasalahannya dapat segera terselesaikan Pak Hunda. Dan, Terima kasih. Dan Pak Hunda terima kasih Dan juga atas kesediaan. saya mohon supaya suara saya ini bisa didengar oleh pejabat ini. Saya tantang mereka, asal gentle berhadapan lah, jangan main belakang. Berhadapan lah, mari kita diskusikan ini. Kita bukan mencari keributan, tapi saya jengkelnya karena saya usia sudah dipermainkan oleh anak-anak yang moralnya ini patut dipertanyakan sebagai pejabat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih juga atas kesediaan waktunya Pak Hunda karena sudah terhubung dengan studio Jurnal Televisi Pak Hunda. Selamat siang Pak Hunda. Selamat siang.